Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam dialog khusus bersama dengan JTV Kediri yang temanya masih mengupas tuntas terkait dengan peringatan Hari AIDS Sedunia bergerak bersama Akhiri AIDS 2030. Di segmen kali ini saya juga sudah bersama dengan narasumber yang kedua yang tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa akan bertemu dengan 4 narasumber. Ini sudah ada di narasumber kedua dari Dr. Binti Ratna Komsyatin selaku dokter penanggung jawab layanan PDP RSUD Kabupaten Kediri. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Kabarnya sehat, baik ya? Sehat. Luar biasa sekali. Dokter sudah siap ya untuk memberikan informasi kepada masyarakat? Siap, baik. Dan untuk segmen kali ini pemirsa, kami akan membahas seputar dengan pelayanan PDP. Nah, PDP ini yang mungkin masih jadi pertanyaan masyarakat. Sebenarnya PDP itu apa sih, Dok? Oh iya. PDP itu singkatan dari pelayanan, perawatan, dukungan, dan pengobatan. Jadi ini untuk pasien-pasien HIV. Oke, sebentar. Pelayanan, perawatan, dukungan, dan pengobatan. Berarti ini untuk pasien yang sudah positif ya? Iya, untuk pasien yang sudah positif. Oh iya, oke, baik. Bisa dilanjutkan? Iya. Hanya karena kita rumah sakit, kita nggak hanya fokus di PDP saja sebenarnya. Di rumah sakit tetap harus melakukan penemuan kasus juga, sehingga tetap ada layanan konseling dan tes untuk mereka yang ingin mengetahui statusnya. Berarti semacam screening awal gitu kan? Ya, sama screening awal ada juga. Karena kami rumah sakit, bisa jadi yang datang adalah pasien sakit. Pasien sakit yang nggak mengetahui statusnya dia HIV atau bukan. Nah, sehingga ada layanan yang namanya KTIP. Apa itu? KTIP ini konseling dan tes inisiatif petugas. Jadi misal ada pasien nih datang, dia dengan jamuran gitu ya. Ini jadi mulutnya banyak jamurnya, kandida, atau pasien dengan diare nggak sembuh-sembuh. Nah, itu kita bisa menawarkan ke pasien. Dengan hasil pemeriksaan ini nggak sembuh-sembuh, misalnya kita menawarkan bagaimana kalau dites HIV, itu namanya KTIP. Jadi inisiatif petugas, bukan karena keinginan pasiennya. Ya, meskipun itu inisiatif petugas, tapi di situ juga harus mengetahui misal gejala awal. Oh, ini kira-kira mengarah ke HIV gitu, jadi dites gitu ya. Jadi istilahnya tuh gini Mbak Devi, ada infeksi-infeksi tertentu itu yang memang kalau infeksi ini alangkah baiknya kalau dites HIV-nya, karena bisa jadi ini mengarah ke HIV. Oh ya. Jadi kan di HIV itu kan ada beberapa stadium ya Mbak Devi, ada stadium 1, 2, 3, 4. Nah, di berbagai stadium itu ada infeksi-infeksi oportunistik, infeksi-infeksi penyerta, sehingga dia datang itu bukan karena HIV-nya. Tapi dia datang karena infeksi penyertanya. Tapi dia nggak tahu statusnya. Nah, orang-orang seperti inilah yang kita tawarkan KTIP. Misal ya Mbak Devi, orang TBC. TBC itu salah satu infeksi penyerta yang paling banyak. KTIP. Kemudian kandidiasis. Kemudian diare, panas yang nggak sembuh-sembuh. Kemudian pembesaran kelenjar getah bening. Bisa juga gatal. Jadi gatal kok berulang, nggak sembuh-sembuh, kemudian alganya nggak jelas. Nah, itu kita juga bisa menawarkan KTIP. Oke, jadi memang dari gejala-gejala ringan yang mungkin selama ini dirasakan masyarakat yang dikira ini adalah gejala biasa atau sakit biasa, tapi ketika sudah berkunjung ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan itu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti itu ya. Tapi ada tetapi ya, kita nggak boleh menjustifikasi. Misal nih ada orang kok jamuran kandida HIV ini, kita nggak boleh menjustifikasi. Jadi ini hanya infeksi penyerta ya, jangan-jangan. Jadi bukan berarti semua orang yang gatal-gatal, semua orang yang kandidiasis berarti HIV enggak ya. Nanti takutnya nanti justifikasi. Nah, ya. Berarti memang harus sesuai dengan prosedur ya. Salah satu caranya baik itu positif atau enggak harus melakukan tes dulu. Oke. Baik, kalau untuk peran dari RSUD Kabupaten Kediri sendiri dalam penanggulangan HIV seperti apa, Dok? Jadi kita kan ada beberapa layanan ya Mbak Devi, karena memang sasaran dari pengelolaan dan pengendalian HIV ini kan ada beberapa ya.
Jadi kalau di rumah sakit kami turut berperan dalam penemuan kasus karena targetnya kan 95% dari orang yang berisiko itu mengetahui statusnya. Sehingga tadi kami ada VCT ya, dan juga ada KTP. Selain itu kami juga ikut dalam ini ya screening untuk ibu hamil yang mungkin belum di screening waktu pelayanan di Vaskes 1. Kemudian selain itu, ini kan untuk penemuan kasus ya harapannya 95% orang yang berisiko mengetahui statusnya. Kemudian terutama di pengobatan, mereka-mereka yang sudah terinfeksi, sudah positif HIV, baik berapapun stadiumnya itu langsung diobati. Jadi kalau zaman dulu itu nunggu stadium 2 atau 3, kalau sekarang ditemukan langsung kita tawarkan untuk diterapi. Jadi kami di rumah sakit ada layanan terapi ya untuk pasien-pasien yang HIV, itu salah satu peran serta kami. Kemudian juga rumah sakit turut berperan dalam menurunkan stigma. Jadi kalau zaman dulu itu kan nakes ya, mungkin kalau ada pasien HIV itu meskipun nakes tuh masih agak gimana ini. Alhamdulillah sekarang nakes baik medis, perawat maupun nakes yang lain itu sudah bisa lebih menerima, melayani dan tidak ada perbedaan sama sekali. Kemudian ini Mbak Devi ya, kami kan ada layanan-layanan yang lain, misalnya layanan yang namanya PMTCT. PMTCT ini adalah pencegahan penularan dari ibu ke bayinya. Nah, di rumah sakit juga ada itu. Jadi bagi ibu yang sudah terinfeksi HIV maka akan dilakukan terapi. Kemudian kita lakukan evaluasi apakah ibu ini bisa melahirkan spontan normal atau perlu operasi ya. Karena kalau mereka yang terapinya baru, kemudian mungkin parameter lab-labnya belum bagus, maka kita putuskan untuk operasi. Kemudian bayinya setelah lahir pun juga kita lakukan profilaksis. Jadi bayi ini sampai usia minimal 6 minggu dia harus diobati. Nanti akan dijelaskan oleh dokter spesialis anak ya. Jadi ini termasuk layanan kita ya. Kemudian kami juga ada layanan pencegahan TB pada pasien HIV. Karena TB itu salah satu infeksi yang paling banyak ya, infeksi terbanyak. Jadi kami ada layanan juga. Jadi pasien-pasien yang sudah terinfeksi HIV, dia tidak ada TBC, maka kami lakukan terapi pencegahan selama 3 bulan. Ini dilakukan tiap 3 tahun sekali, Mbak Devi. Oke, berarti memang jangka pengobatannya memang lama ya kalau yang mana ini? Dari TB dulu. Jadi kalau TB ini pencegahannya. Jadi pasien yang HIV positif tapi dia tidak terinfeksi. Berarti semacam salah satu penyakit penyerta gitu ya. Iya. Salah satu penyebab kematian tertinggi pada HIV itu adalah TB. TB, justru malah TB ya, Dok ya. Jadi bukan HIV-nya sendiri. Jadi infeksi penyerta yang menyebabkan kematian, sehingga kenapa TB ini jadi konsen kita untuk dicegah. Selain HIV. Iya. TB-nya harus, jadi jangan sampai pasien HIV ini kena TB. Harapannya begitu. Jadi biar beban infeksinya nggak terlalu tinggi. Oke, baik. Itu kalau untuk terkait dengan kolaborasi dengan pihak eksternal selama ini sudah dilakukan? Ada baik yang pemerintah maupun non pemerintah ya. Kalau dengan pemerintah ya ada dinas kesehatan tentunya ya. Kemudian juga dengan puskesmas sama rumah sakit sekitar ya. Kalau non pemerintah kami selama ini berkolaborasi dengan Yayasan Mahameru untuk pendampingan pasien, dan juga di tahun 2023 ini kami ada pendampingan dari Yayasan Kasih Suwitno untuk pendampingan pelaporan terutama ya dengan YKS ini. Oke, jadi memang berbagai upaya juga sudah dilakukan ya, bukan hanya dari rumah sakit saja, tapi juga pihak eksternal. Betul. Dengan harapan ini benar-benar bebas akhiri AIDS 2030 ya. Kalau kira-kira nih, menurut Dokter Binti, optimis nggak bisa mengakhiri AIDS 2030? Gimana ya Mbak Devi? Harus optimis ya. Harus optimis ya. Kan slogan kita kan bergerak bersama ya. Jadi harapannya dengan bergerak bersama, kalau bahasa saya itu
obah bareng, laku bareng, sehat bareng gitu. Iya, jadi memang bekerjanya bersama-sama, bukan hanya dari rumah sakit tapi juga dari masyarakat harus sadar loh, ya kan Dok ya, harus sadar. Atau mungkin masih ada beberapa masyarakat itu yang takut, aduh saya takut nih kalau tes HIV nanti jangan-jangan saya gini gitu. Kalau misal ada dari pihak rumah sakit yang melakukan tes random gitu Dok kepada masyarakat, itu nggak ada ya, nggak ada ya. Memang harus. Kalau rumah sakit, karena kami rumah sakit tesnya nggak random, jadi sesuai sasaran yang sudah ditentukan. Sudah ada sasarannya masing-masing. Mungkin untuk mengubah pikiran masyarakat bahwa saya takut kalau nanti tes gini-gini itu apa yang mau disampaikan Dok? Ya upaya-upaya promkes harus terus-menerus ya. Kalau upaya promkes kan memang lebih banyak ke dinas kesehatan, ke teman-teman komunitas. Kalau di rumah sakit mungkin lebih banyak fokus ke para pengunjung di rumah sakit ya. Jadi ya mungkin ada brosur, ada podcast gitu ya, untuk memahamkan masyarakat bahwasanya orang HIV itu nggak bahaya ya. Jadi yang bahaya itu penyakitnya gitu ya, bukan orangnya. Jadi kalau slogan yang dulu itu kan jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Gitu ya. Dan orang HIV itu mereka sakit, dalam tanda kutip ya sakit, tapi bisa sehat. Mereka terinfeksi, tapi bisa sehat, beraktivitas sebagaimana orang-orang yang tidak terinfeksi HIV. Berarti itu tergantung daya tahan tubuh dari orangnya itu juga, Dok? Pertama, terapinya harus kepatuhannya bagus. Jadi orang-orang yang HIV positif, bahkan yang datang dengan stadium 3 atau stadium 4, kalau mereka aderinya bagus, berubah dengan tertib, itu banyak yang bisa beraktivitas seperti orang yang tidak terinfeksi HIV. Tetap bekerja dengan baik. Oke, tapi apakah HIV ini bisa sembuh Dok, kira-kira? Kalau saya ngomongnya nggak sembuh ya Mbak Dewi, karena posisinya virusnya tetap ada dan dia tetap ada potensi menularkan. Jadi kami ngomongnya sehat, nggak sembuh. Iya, berarti nggak sembuh tapi tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Betul, jadi memang tidak terlihat ya kalau virus ini tuh menjangkit manusia gitu ya. Karena memang harus dibarengi dengan pola hidup bersih dan sehat, kemudian dari pola makan, pola hidup, seperti itu juga sangat mempengaruhi gitu ya. Bahkan bukan hanya dari HIV saja, semua penyakit itu kalau harus dibarengi dengan hal-hal itu, pasti penyakitnya yang pergi dengan sendirinya. Harapannya begitu. Mungkin pesan apa yang akan disampaikan ke masyarakat terkait dengan Hari AIDS ini, Dok? Kalau pesan saya kepada masyarakat khususnya Kabupaten Kediri, jangan segan untuk periksa kalau memang ada faktor risiko ya. Jadi HIV itu bukan kutukan kok. HIV itu ya memang sakit ya dan bisa diobati. Kalau memang sudah terinfeksi, jangan ragu, segera memutuskan untuk melakukan terapi. Kalau sudah terapi, harus patuh sesuai dengan obat yang sudah diprogramkan. Kita yakin HIV tetap bisa sehat dan beraktivitas sebagaimana orang yang normal. Baik, istimewa sekali apa yang sudah disampaikan oleh Dokter Binti, pemirsa. Dan terima kasih Dokter atas waktunya dalam dialog khusus kali ini. Semoga bermanfaat ya untuk pemirsa. Nanti kami akan kembali di segmen ketiga pemirsa dengan narasumber yang lain. Tetaplah bersama kami dalam program dialog khusus hari ini.